dari sekarang ya. Tapi saya nggak punya tim. Tim saya itu kacau balau. Terus saya juga mulai coba presentasi lagi, tapi aneh teman-teman. Kenapa? Namanya orang pernah closing, kemudian sudah nggak closing lagi, rasanya aneh. Mau presentasi juga aneh, mau ketemu orang juga aneh. Bener ya? Nah teman-teman, dari sanalah saya mulai ketemu juga teman-teman dari teman saya sendiri. Ya, jadi orang tua dari teman saya sendiri. Saya mulai ajak pergi jalan-jalan, kemudian saya kenal sama orang tuanya, saya presentasi sama orang tuanya. Oke, saya ceritain ini ya. Teman-teman, coba bayangin aja kalau saya udah kenal sama orang tuanya, saya prospek kira-kira kalau tanpa janji, enaknya jam berapa ya? Malam. Sore ya, teman-teman, saya datang kebalikannya, jam 6 pagi. Karena saya tegang, saya bingung, nggak ngerti mau ngapain. Saya bangun jam 6 pagi, saya berniat untuk ketemu sama orang tuanya. Saya di depan rumahnya jam 6 pagi. Terus saya udah bingung, ngapain ya? Ini mau ngomong apa ya? Bener ya? Teman-teman, saya di mobil nunggu setengah jam. Ini saya yang salah katanya. Kok bisa saya datang kepagian? Bener ya? Orang pasti lagi tidur. Bener ya? Kemudian saya mulai masuk ke rumahnya, saya ngebel dong. Itu jam setengah 7-an. Saya ngebel pagi-pagi. Tahu nggak teman-teman? Saya ngebel yang keluar siapa? Pembantunya. Keluar, tanya. Duh, misalkan ya, namanya si X. Duh, si X lagi tidur. Kenapa Bill? Kan kenal dia. Oh, nggak apa-apa. Saya cari mamanya. Dia bingung. Ini anak, kenapa ya? Cari mamanya pagi-pagi. Oh, nggak apa-apa. Saya mau ketemu mamanya. Udah janji ya? Belum. Saya diem, dia diem, saya diem. Dia bilang, oke bentar, dia minggir. Ya, akhirnya dia manggilin orang tuanya. Orang tuanya keluar teman-teman, posisi kayak orang teler. Ya, bangun tidur, teler banget. Kemudian saya bilang gitu, pagi AI, boleh ya, Bill minta waktu sebentar untuk market survei. Wah, kamu presentasi jam berapa ini Bill? Bener ya, ini kepagian, gini aja. Sebenarnya saya mau ke kantor. Kita ketemu di kantor aja ya. Kamu ikutin mobil AI habis ini. AI berangkatnya pagi kok. Oh ya udah AI. Saya masuk mobil teman-teman. Saya tunggu mobilnya keluar. Mobilnya keluar, akhirnya saya ikutin. Ya, singkat cerita kita sampai di kantor jam 7:30 kurang lah. Dan di sana saya baru mulai presentasi teman-teman. Itu aneh ya, bener ya. Tapi saya alami kayak gitu loh. Karena nggak tahu marketnya mau siapa lagi. Saya mulai masuk, saya mulai cerita ke orang tuanya bilang gini, kamu cerita asuransi? Iya, saya cerita mengenai rekening namanya rekening Pak Ali lagi. Karena saya tahu ini orang punya, saya ceritanya premi berapa? 5 juta, setuju. Waktu saya cerita 5 juta, teman-teman, yang saya kaget adalah di ending, saya tanya, apakah anggarannya sudah sesuai? 5 juta per bulan. Jawabnya apa? Kekecilan. Coba kamu buat 5-10 juta. Wah, saya pikir teman-teman, 10 juta, EPE-nya andai kata 100 juta, itu uang 100 juta di depan mata. Bener ya? Saya ngeliat di depan mukanya itu ada uang dolarnya. Udah kebayang komisinya, duitnya semua, bener ya? Saya kepikiran seperti itu. So, teman-teman, akhirnya saya bilang apa? Oke, saya akan kembali 2 hari lagi. Pulang, bener ya? Datang lagi. Saya presentasi lagi 10 juta, teman-teman, saya kaget. Waktu saya presentasi 10 juta, orang tuanya bilang apa? Kamu buat kekecilan ini. Ketik lagi aja. 10 sampai 20 juta. Oh, saya mikir 20 juta ketika 12 berapa? 240. EPE-nya 200 juta deh. 200 juta depan mata. Kalau promosi capai, bener ya? Promosi capai di depan mata. Satu orang. Wah, ini enak. Bener ya? Saya senang teman-teman. Saya pulang ke kantor, saya bikin proposal ya, benar ya, proposal. Saya siap ketemu lagi 2 hari lagi. Teman-teman, saya udah bayangin promosi indahnya gimana, benar ya. Kalau promosi itu, loh ini belum selesai. Kalau promosi nanti megang piala, benar ya, piagam ya, piagam, kemudian panggil maju dan sebagainya. Saya senang banget. Sampai akhirnya teman-teman, saya ketemuan lagi, saya
presentasi. Ya. Kemudian calon klien saya bilang seperti ini. Bill, ini aku ditawari asuransi lain. Waduh, saya udah mikir, asuransi mana? Saya lupa waktu asuransi mana. Kemudian dia bilang asuransi, punya Singapura gak salah. Lawannya berat, bener ya? Saya pikir seperti itu karena waktu itu masih nggak ngerti teman-teman, nggak punya fondasi apapun. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Kalau saya pikir-pikir dulu ya Bill ya. Ya teman-teman, saya masih agent baru, saya nggak punya skill, ya saya nggak pernah masuk sistem. Oke, jadi saya mulai ngomong apa? Oh nggak apa, pikir-pikir dulu aja, nanti Bill kontak lagi ya. Oh nggak usah, AI yang kontak kamu aja. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin. Saya akhirnya memutuskan untuk pulang. Kok nggak dikontak, bener ya? Seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, saya telepon kembali. AI boleh ya, Bill main-main lagi. Ya, sekalian refreshing mengenai kemarin pengajuan gimana. Oh ya boleh, datang aja, karena udah akrab tuh. Datang aja, datang presentasi, orangnya bilang apa? Betul. Bill, ini barusan bilang kemarin. Hah? Saya bilang, oh bagus AI, salaman sampai gemeter teman. Ya, saya mulai bilang apa? Congrats, karena udah punya polis. Teman-teman, mata saya mulai berkaca-kaca gitu. Bukan sok lebay ya, tapi saya mulai bingung karena nggak tahu mau ngapain lagi. Saya bilang, Ai, apa? Sorry kebetulan Bill lagi ada mau ketemuan sama orang. Nah apa ya? Bill cabut duluan ya. Oh ya nggak apa-apa. Teman-teman, saya keluar dari gedung itu ke parkiran itu udah bingung. Ini parkiran saya di mana? Bener ya? Ini bener, ini fakta. Kalau teman-teman hari ini mungkin tertawa, boleh. Karena saya waktu itu posisi saya bener-bener bingung. Saya galau banget, ya. Tapi ketika saya cerita sekarang itu enak ya, lucu banget ya, benar ya. Saya bingung parkir di mana. Kemudian saya masuk mobil, saya mulai kaca, gitu. Saya bilang apa? Rasanya bukan jodohku di sini. Benar ya? Banyak loh orang yang bilang gitu. Saya juga bilang seperti itu juga. Dan tempat pertama yang saya pengen tuju di mana? Rumah diskotik. Nggak ada gitu-gituan ya. Ini anak baik soalnya. Waktu itu saya langsung pergi ke rumah, langsung masuk kamar, saya diam di sana. Oke ya? Kenapa? Saya bilang ini mau ngapain lagi? Jelas-jelas promosi depan mata. API 200 juta. Klien ada. Proposal jadi, tapi kok nggak dealnya sama orang lain. Wah, teman-teman, saya bilang ini nggak bener, udah salah semua yang berarti. Tapi teman-teman, setelah saya diam di kamar, saya mulai mikir lagi. Saya boleh diam sekarang di dalam ruangan, tapi ketika saya udah keluar ruangan, saya punya prinsip bahwa saya harus lupain orang itu. Dan saya punya prinsip bahwa ternyata kalau orang itu belum mau ngambil sama saya, berarti orang tadi mendoakan saya supaya saya bisa berhasil bekerja. So teman-teman, ketika saya keluar, saya pengen ketemu orang lagi, saya udah lupa klien tadi. Saya nggak inget, ya. So itu langkah ketika saya pengen promosi, jelas depan mata, hilang, ya. Asik ya, kasihan ya. Enggak deh, rasanya kok tega semua di sini. Ya, kemudian ada lagi teman-teman. Saya mulai cerita ke orang selanjutnya, guru les saya. Nah, guru les itu kan terkenal apa? Duitnya lumayan lah ya, bener ya. Tapi kalau saya sebutin guru lesnya ini guru les apa, nanti teman-teman tahu semua. Guru les saya itu, wah terkenal banget. Kalau masalah duit pasti banyak banget. Ya, karena memang orang yang kaya. Suaminya pengusaha. Ketika saya datang ke sana, kan udah lama ketemu nih. Saya minta OT sebentar untuk presentasi, diizinin, saya presentasi, teman-teman. Yang saya kaget adalah saya bilang gini, ketika saya bilang nabung, dia bilang sok. Kamu bilang asuransi? Iya. Oh, gini aja. Gimana kalau kamu yang nabung sama saya? Saya kaget. Hah, nabung apa? Iya, saya punya koperasi.
Kamu nabung sama saya aja. Nah, koperasi saya tuh bisa ngasih bunga gede, bla 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 bla. Wah, saya mikir teman ini salah alamat, bener ya? Udah cerita enak-enak, bener-bener tekniknya nggak ada yang ngawur. Ini orang yang nggak bener ya. Saya pakai teknik yang macam-macam nggak bisa teman-teman. Akhirnya saya mulai keluarin namanya jurus rahasia. Ada yang punya? Lari 1000 langkah. Ya, bener ya? Saya akhirnya berusaha untuk lari. Yang penting saya kuat di ruangan itu. Saya bilang, saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang, sorry, Bu, ini saya mesti ada ketemu orang lagi. Gak apa ya, next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Teman-teman, dan sampai sekarang saya nggak pernah ketemu lagi. Kenapa? Karena saya mikir, saya mau ngomong saya berbusa pun nggak bisa. Ini orang punya loh. Oh ya, teman-teman, just informasi aja. Keluarga saya kan di Ijoren, benar ya? Keluarga besar saya juga di Ijoren. Pasti semua tahu. Jadi saya nggak punya market di dalam keluarga. Saya nggak punya juga market kenal orang tua, nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena semua market udah dikasihkan, selesai. Bener ya? Bahkan saudara lah, sepupunya, papa, mama, apa semua tuh kebanyakan udah sebagai adik semua. Jadi saya mau ngapain lagi? Bener ya? Saya mau presentasi ke A, udah nabung. Presentasi B, jadi EJ. C, sudah AD. Wah, saya mikir, percuma berarti. Saya cuma bisa ngandelin kenalan saya sendiri. Tapi teman-teman, saya bukan orang yang rame. Kalau hari ini teman-teman lihat saya di depan panggung megang mic ya, benar ya? Saya dulu bukan orang seperti ini. Saya nggak mungkin akan berusaha untuk bicara di depan umum. Saya pasti akan duduk yang di paling ujung sekalipun. Saya orang diem banget. Kalau diajak ngobrol sama orang, saya ngomong seadanya aja. Jadi kalau misalnya saya mau cari relasi dan sebagainya, saya bingung teman-teman. Saya harus mulai ke siapa? Ngomong ke siapa? Bener ya? Dari sana lah akhirnya saya mulai cari channel baru lah ceritanya. Mulai kenalan sama orang-orang, tapi nggak gampang teman-teman. Karena itu adalah pribadi kita yang dulu, bener ya? Nggak mungkin kita bisa berubah seinstan mungkin dalam waktu yang singkat. Oke? Nah teman-teman, belum selesai. Karena perjuangan masih panjang. Oke? Ketika saya mulai bulan September, lumayan teman-teman. Saya bisa mulai dapat suatu kenalan yang lumayan bagus. Kok bisa? Karena ini adalah kenalan dari orang tua saya. Loh, kok dapat kenalan orang tua? Iya, teman-teman. Papa saya bilang seperti ini. Bill, Papa akan kenalin kamu sama teman Papa. Ya, teman Papa ini orangnya apa? Baik banget, suka menolong, gampang di closing. Kamu temui aja dia. Seneng nggak? Seneng. Mau nemui? Mau. Teman-teman, yang diomongin nggak sesuai dengan faktanya. Nah, semuanya kebalikan semua. Ketika saya mau nemui, saya mau ketemuan pertama kali, saya butuh telepon kurang lebih 20 kali. Karena saya waktu telepon, bukan nggak diangkat. Waktu telepon, bilangnya, sorry Bill, ini nggak bisa ketemu, saya lagi repot. Saya lagi A, lagi B, lagi C, banyak teman-teman. Rasanya kalau teman-teman pernah belajar teknik HO ya, itu semua ilmu keluar. Ya, saya bingung. Oke, akhirnya sempat bikin ketemu sekali. Dan akhirnya saya mulai ketemu, teman-teman. Waktu ketemu, seneng dong. Kita mulai presentasi. Ya, waktu presentasi selesai, saya bilang gini doang. Oke, nabungnya berapa? Orangnya bilang gini, ya nabungnya 1 juta deh, 1,5 lah. Oke, saya senang lah ya, anggap anda closingan lah ya. Terus saya tanya, terus saya ketemuan lagi besok lusa, oke ya, Su ya? Jawabnya apa? Ya nggak apa-apa, nanti kamu kalau mau datang kamu kabarin dulu. Teman-teman, itu saya pulang, saya senang. Saya mau janjian ketemu lagi, butuh waktu 2 bulan. Dengan telepon mungkin macam-macam kali, terus saya telepon berapa kali pun saya nggak bisa. Sama lagi, sorry Bill, ini usaha lagi repot, sekarang nggak ada waktu.
Oke, nggak apa-apa, Su. Janjian lagi. Su, Bill boleh mampir ya?